Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fil Qur'an bil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini saya bisa berkesempatan melakukan salah satu hobi saya, yaitu berkenalan dengan banyak orang. Karena saya selama banyak kenal orang, hidup saya semakin mudah. Dan ini adalah nikmat Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri bersama. Selanjutnya, hal lain yang patut kita syukuri adalah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita masih berkesempatan untuk melaksanakan satu bulan yang luar biasa, yakni bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, dan alhamdulillah selama 11 bulan ke belakang mungkin kita banyak kesalahan dan Allah siapkan satu bulan, bulan Ramadan untuk melebur, menghapuskan semua kesalahan-kesalahan kita. Mari saya mengajak saudara-saudara saya, tuan-tuan guru, ada senior saya di sini banyak, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat berangkat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membawa kita minal zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju cahaya, yakni yang dimaksudkan cahaya itu adalah petunjuk hidup sehingga kita insya Allah bisa sukses di dunia bahkan sukses di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya mulai dari dunia ini hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi saya juga sempat pasang status publikasi acara ini dan disambut baik dengan oleh beberapa kenalan saya, alhamdulillah. Ada dari Tebing, ada dari Medan Amplas, ada juga teman dari SMK Telkom tadi masuk, Pak Firdaus ya, nggak nampak lagi ya. Dan salam kenal bagi teman-teman, bapak-bapak, ustadz-ustadz, pengusaha yang ada di sini. Ibu-ibu juga ada kayaknya. Oke baik, ini saya akan share screen sebuah slide sederhana. Nampak nggak ya? Alhamdulillah. Oke baik, di sini ada slide sederhana. Judulnya awalnya panjang, tapi kita sederhanakan tadi hasil diskusi dengan Pak Rahmat. Ini kira-kira rahasia rezeki dari arah tiada diduga dan tanpa usaha. Di mana memang sebagaimana yang disampaikan Pak Rahmat tadi, umumnya umat atau masyarakat atau saudara-saudara kita, ya kalau mau rezeki ya harus usaha dulu gitu, umumnya. Nah, tapi hari ini coba kita bedah tuntas bagaimana sih sebenarnya eh, perkara rezeki ini dan bagaimana seharusnya yang harus diyakini oleh umat Islam seperti itu. Bentar nih belum jalan nih, bentar. Oke. Ini jalankan slide-nya Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi tersebut, ada kata tak kenal maka tak aruf ya. Atau ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, dua-duanya benar ya. Maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu agar terbangun persaudaraan yang lebih baik. Oke, baik. Memang tadi dituliskan di publikasi spesialisasinya adalah praktisi pendidikan, praktisi perkopian.
kemudian pengemban dakwah. Sebenarnya ada lagi untuk mendukung semua itu, termasuk praktisi perkopian, saya buatkan satu channel YouTube dan ini sangat efektif untuk jualan dan alhamdulillah ini sangat mendukung saya untuk berjualan kopi. Alhamdulillah. Ini channel YouTube saya. Jadi kalau ingin mengontak saya ada di channel YouTube saya Nova Irwan. Kemudian ada lagi yang tidak dituliskan di publikasi, yaitu saya juga termasuk penulis buku. Ada 2 buku yang sudah saya terbitkan dan materi hari ini adalah cuplikan kecil atau sebagian kecil dari buku yang ada di slide tersebut. Dan buku ini sudah bisa dibeli ya di marketplace seperti Shopee, Bukalapak atau bahkan dari Google Book ya. Ini sudah bisa diakses dengan mudah. Dan insya Allah materi yang hari ini saya sampaikan itu ada di dalam buku ini di dalam satu babnya. Selanjutnya saya juga pernah menulis buku dengan judul Bahagia dengan Islam dan ini adalah pemahaman dasar yang seharusnya dimiliki oleh orang Islam ketika menjalani kehidupannya termasuk untuk meraih kesuksesan di dunia ataupun meraih kesuksesan di akhirat. Kalau buku ini tadi, ini actionnya. Buku yang pertama tadi. Oke baik, kita langsung masuk ke materi. Dan saya memang buat gambaran-gambaran besarnya saja agar mudah tergambar dan selanjutnya saya jelaskan melalui lisan seperti itu. Jadi rezeki itu berdasarkan arahnya itu bisa kita bagi ya. Ini berdasarkan usaha dulu. Berdasarkan usahanya rezeki itu bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah rezeki itu datang tanpa usaha, kemudian datang dengan usaha. Dan ini adalah suatu fakta Bapak Ibu. Memang sejauh ini pada umumnya umat masyarakat ya kalau mau duit harus usaha baru kemudian dapat. Tapi sebenarnya ada yang tanpa usaha. Seperti apa contohnya atau faktanya? Misalnya kayak anak-anak Bapak Ibu. Ini sangat dekat dengan kita ya. Atau ketika kita masih anak-anak. Kalau kita menyoroti diri kita sebagai anak-anak, tanpa usaha pun kita sudah mendapatkan rezeki Bapak Ibu. Ya memang melalui jalur orang tua kita. Atau contoh yang lain misalnya, kita lagi duduk bekerja di sekolah, kemudian tiba-tiba ada yang mentraktir Bapak Ibu. Ini adalah juga fakta rezeki tanpa usaha. Kita nggak perlu upaya, usaha, datang rezeki. Ditraktir misalnya minum susu, ya kan, susu kambing misalnya, disuguhkan susu kambing gitu. Itu adalah rezeki tanpa usaha. Kalau dengan usaha misalnya, ya ini sangat jelas di mata umat Islam, di mata masyarakat. Misalnya dia bekerja memberikan tenaga dia atau jasa misalnya, membangun pagar rumah misalnya, nah itu dengan usaha dia mendapatkan rezeki. Masih banyak contoh-contoh rezeki tanpa usaha. Tapi nanti kaitannya akan kita bahas Bapak Ibu. Selanjutnya, rezeki juga bisa kemudian dibagi dari arahnya. Ada rezeki itu yang datang dari arah yang disangka-sangka. Dan di Al-Quran juga ada disebutkan rezeki itu datang dari arah yang tiada disangka-sangka. Saya punya sahabat, satu orang namanya Ustadz Saifur Rahman. Jadi beliau itu termasuk salah satu guru saya, guru spiritual saya. Sekarang beliau tinggal di Batangkuis. Jadi beliau itu pada awalnya nggak punya rumah Bapak Ibu. Tapi beliau adalah seorang pengemban dakwah yang memang sehari-harinya menyampaikan Islam, memahamkan Islam kepada masyarakat, sehingga tanpa beliau sangka, beliau itu dikasih rumah setengah jadi, plus tanahnya, plus rumahnya setengah jadi. Tanpa beliau sangka-sangka, yang biasanya beliau itu nyewa-nyewa atau numpang-numpang, akhirnya beliau dihadiahkan, diberikan rumah setengah jadi, belum berplaster lah kira-kira begitu, tapi sudah siap huni diberikan kepada dia.
Dan ini adalah contoh rezeki yang tiada disangka-sangka. Dan senilai rumah, Masya Allah. Memang nilainya banyak dia. Mulai dari yang sedikit sampai yang tak terhingga. Namanya juga rezeki yang tiada disangka. Itulah fakta rezeki yang tiada disangka-sangka. Kemudian ada rezeki yang disangka-sangka Bapak Ibu. Yang ini jelas sekali, misalnya gaji bulanan. Itu sudah jelas datang dengan sendirinya. Nilainya juga sudah pasti. Tanggal gajiannya juga sudah tentu, kecuali lewat-lewat dikit. Ini adalah rezeki yang disangka, sehingga kita bisa menghitung mau kemana nih, mau ke sini, mau ke situ, bayar ini, bayar itu. Nah begitu. Nah kalau kita kemudian jadi pengusaha, bahkan saya sering merasakan rezeki yang tiada disangka itu yang datang ke diri saya, Bapak Ibu. Misalnya tiba-tiba datang pembeli dari Jawa, Masya Allah. Tanpa disangka-sangka pembeli datang. Seperti itu. Itulah contoh dari rezeki yang tiada disangka-sangka. Nah, jadi ternyata setelah kita memahami fakta tersebut di atas, bahwa rezeki itu ada yang harus dengan usaha, ada yang disangka-sangka, ada yang bahkan tanpa usaha, atau dari arah yang tiada disangka-sangka. Ternyata, yang dua yang spesial tadi, yang tanpa usaha dan disangka-sangka, sebenarnya itu satu paket Bapak Ibu. Tanpa disangka-sangka, tanpa usaha itu satu paket. Dan itu memang datangnya tidak terduga waktunya, tiba-tiba dan mengejutkan. Seperti itu. Nah, bagaimana memaksimalkan rezeki dari arah yang tiada disangka ini? Ternyata memang ada rumusnya Bapak Ibu. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Islam. Seperti itu. Nah, kita sedikit membahas Islam di sini. Jadi kalau kita merujuk ke surah Al-Asr ya, wal asr innal insana lafi khusr lalladzina amanu wa amilus solihati. Jadi di sana Allah katakan orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang tidak merugi adalah lalladzina amanu. Jadi yang pertama adalah amanu. Atau kalau bahasa kitanya iman. Atau bahasa lainnya akidah. Jadi orang beruntung itu dia harus memenuhi syarat pertama, yaitu adalah beriman. Kemudian dilanjutkan wa amilus solihati. Dan orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh itu apa? Melaksanakan hukum-hukum Allah. Atau tidak lain dan tidak bukan bahasanya adalah syariah. Jadi berdasarkan ayat yang tadi Bapak Ibu, Islam itu bisa kita bagi menjadi dua ranah, dua bagian. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Nah, misalnya kita ingin rezeki yang tiada disangka-sangka. Jadi jalannya adalah misalnya dengan berdoa. Jadi berdoa misalnya. Kita meminta kepada Allah agar didatangkan rezeki yang tiada disangka-sangka. Dan harapannya nilainya senilai rumah, senilai mobil, senilai bangunan ruko berjejer, atau bahkan yang lain. Minta aja Bapak Ibu. Allah Maha Kaya, jangan-jangan kita nggak pernah minta. Itu juga jadi satu kesalahan kita. Pengen mobil tapi nggak pernah minta. Pengen rumah tapi nggak pernah minta. Minta sama Allah Bapak Ibu. Nah, berdasarkan keimanan kita, Allah itu Zat yang maha mengabulkan dosa. Ya, saya ulangin. Ada kereta lewat tadi. Allah adalah zat yang maha mengabulkan dosa. Afwan, mengabulkan doa. Allah itu dekat. Ketika kita berdoa kepadanya, maka Allah akan perkenankan. Ini harus menjadi sesuatu yang diimani Bapak Ibu. Karena memang berasal dari Al-Quran. Yang memang harusnya kita imani. Sebagaimana dalil yang lain, ar-rizqu minallah. Bahwa rezeki itu murni berasal dari Allah. Yang diberikan kepada hambanya, apakah hambanya bekerja atau enggak, kalau memang sudah Allah tetapkan, Allah akan berikan rezeki itu. Nah selanjutnya,
bagaimana dengan amal soleh? Apakah cukup kita berdoa saja kemudian berharap Allah berikan kepada kita rezeki, kepada kita uang, kepada kita rumah, mobil, kendaraan yang layak dan lain sebagainya? Ternyata syariat tidak demikian mengatakan. Justru syariat menjelaskan kepada kita ada perkara-perkara yang wajib yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi bagi laki-laki, apalagi memiliki tanggungan, maka wajib baginya untuk bekerja. Jadi kerja apa saja yang penting halal, lakukan saja. Meskipun ujrohnya atau jasanya, uangnya sedikit. Lakukan saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Syarat yang pertama yang memang harus kita lakukan untuk mendapatkan rezeki yang diduga atau bahkan rezeki yang tanpa diduga. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah bekerja, berarti kita sudah menunaikan satu kewajiban. Maka tinggal lagi, kalaulah misalnya hasilnya sedikit, dengan bekerja ya afwan, ada sepeda motor lagi. Kalaulah hasilnya masih sedikit, belum mencukupi kebutuhan hidup, kita sudah bekerja nih, tapi belum mencukupi kebutuhan hidup, maka ada kemudian satu rahasia lagi, agar rezeki itu terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan keimanan Bapak Ibu. Contohnya misalnya seperti ini beberapa dalil yang harus kita yakini agar kemudian inilah dalilnya rezeki yang tiada diduga tadi Bapak Ibu dan tanpa bekerja. Ini harus kita yakini, ini ada di dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Jadi di ujung ayat 2, jadi nggak dari awalnya, di ujungnya. Kemudian di awal ayat ketiga, jadi nggak semuanya. Ujung ayat kedua dan awal ayat ketiga. Dan inilah ayat yang dikenal dengan ayat 1000 dinar. Yang katanya harus dibaca 1000 kali. Ya silahkan aja, nggak ada masalah biar hafal. Tapi yang sebenarnya adalah ini harus diyakini di dalam hati. Karena ini berasal dari Al-Quran. Karena ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang kita imani. Jadi di ujung surat At-Tolak ayat 2 itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar. Itu dia poinnya Bapak Ibu. Maka dia akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki wa yarzuqhu dari arah yang tiada disangka-sangka. Nah, ketika kita yakin, ketika kita bertakwa, Allah juga akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Insya Allah, Allah akan menempati janjinya. Nah, masalahnya banyak di antara kita itu yang ragu. Nanti bertakwa belum tentu datang rezeki. Padahal dengan bertakwa, ini Allah sendiri yang mengatakan, maka rezeki itu akan datang dari arah yang tiada disangka-sangka. Kemudian dilanjutkan dengan wa may yatawakkal 'alallah bahwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi memang ayat ini luar biasa, apalagi kita yakini dan apalagi kita amalkan. Berarti harus ada kemudian yang kita yakini yakni bagian iman tadi Bapak Ibu, bahwa orang-orang bertakwa itu Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tiada disangka. Kemudian orang yang
tawakal kepada Allah, akan dicukupkan segala keperluannya. Itu harus kita yakini. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah kita selama ini sudah bertakwa atau berusaha, berupaya untuk bertakwa? Ketika memang belum, jadi wajar. Misalnya rezeki kita itu datangnya macet, semakin terbelit dengan masalah, tidak diberikan jalan keluar. Kalau misalnya kurang bertakwa. Kemudian rezeki tidak kunjung datang, kemudian rasanya kecukupan nggak cukup-cukup. Ini dia. Maka kita harus mempertanyakan dalam diri kita sendiri, apakah selama ini kita sudah bertakwa? Jadi takwa itu kan menurut para ahli tafsir, takwa itu adalah masih terdengar suara saya, Bapak? Masih terdengar suara saya? Masih ya? Iya. Tadi slide-nya udah habis. Nggak usah pakai slide lagi. Nah, jadi harus kita pertanyakan dengan diri kita, apakah selama ini kita sudah bertakwa? Menurut ahli tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, mereka mengatakan takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Jadi ketika kita misalnya menjalankan perintah Allah sholat, kita sholat nih. Kemudian kita puasa juga, alhamdulillah. Tapi kemudian ada larangan Allah yang kita langgar, seperti misalnya riba. Apakah ini dikatakan kita orang yang bertakwa? Maka tentu kita menjawab tidak. Karena dia harus kafah, sebagaimana pengantar tadi saya sempat membacakan, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas. Jadi ketika kita berupaya masuk ke dalam Islam itu secara totalitas, nah, disinilah kemudian kita disebutkan sebagai orang yang bertakwa. Atau kalau sekarang tidak bisa sepenuhnya bertakwa, setidaknya berupaya untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah. Dan masih banyak sekali perintah Allah yang tidak mampu kita lakukan. Misalnya seperti laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Jadi ini adalah perintah Allah. Dan yang diperintahkan siapa? Orang-orang yang beriman. Tapi kita tidak mampu melaksanakan itu semua, Bapak Ibu. Tapi hendaknya ada upaya ke arah pelaksanaan hukum-hukum Allah ini. Agar Allah melihat kita, malaikat mencatat kita sebagai orang yang bertakwa, dan kemudian kita layaklah kemudian mendapatkan jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian layak mendapatkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, dan segala kecukupan kita, keperluan kita itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada dua ranah, iman dan amal soleh. Jadi kalau iman tadi itu mainnya di dada kita, di benak kita, keyakinan kita. Kita harus yakin Allah akan menolong kita. Kita harus yakin ketika kita bertakwa, Allah akan selamatkan kita dunia akhirat, termasuk masalah rezeki kita. Alhamdulillah, selama berbisnis kopi dan sangat menjaga nilai-nilai syariah di dalamnya, banyak kemudian pembeli-pembeli yang beli ke kita, termasuk dari luar provinsi, alhamdulillah, meskipun eceran kayak gitu. Nah, jadi dari satu sisi keimanan harus kuat. Maka perlu bagi kita untuk terus mengkaji agar keimanan kita itu meningkat. Kalau kita nggak mampu sendiri, hendaknya ada seperti mentoring lah, atau ustadz yang kemudian menjelaskan bukti-bukti kebenaran Islam sehingga keimanan kita meningkat. Nah, itu cabang yang pertama, dan itu wilayahnya di dada kita, di hati kita, dan kita yakini itu semua. Kemudian cabang yang kedua adalah syariat. Terkait rezeki, Allah mewajibkan, khususnya bagi laki-laki yang
memiliki tanggungan, mewajibkan untuk bekerja. Dan bekerja ini pun hendaknya kita maksimal Bapak Ibu. Ya. Saya analogikan misalnya kita ingin dapat ikan paus, kemudian kita cari di sungai, maka itu nggak akan dapat. Jadi kalau kita mau dapat ikan paus, ya carinya di laut Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kita ingin penghasilan besar, tidak mungkin kita bekerja di suatu pekerjaan yang memberikan penghasilan kecil Bapak Ibu. Maka kita harus melakukan pekerjaan yang akan menghasilkan penghasilan yang besar. Seperti itu. Artinya harus maksimal dalam bekerja, tidak asal bekerja. Ini juga harus kita perhatikan dalam ranah syariatnya tadi, dalam ranah amal solehnya tadi. Ini harus kita perhatikan. Misalnya saya nggak pernah buka toko saya. Saya hanya memiliki kebun kopi itu di Bener Meriah, Takengon, Aceh Tengah. Di sana ada kebun keluarga, ayah saya yang punya. Kemudian saya pasarkan secara online, Bapak Ibu. Dan online ini ada namanya ilmu optimasinya. Kalau di Google itu namanya SEO, Search Engine Optimization, gitu. Kalau di YouTube juga ada optimasinya, di Facebook gitu juga, di Instagram gitu juga. Maka hendaknya kita optimal di situ dalam bekerja tadi. Bagaimana kita mempromosikan produk misalnya semaksimal optimal yang kita bisa. Misalnya kayak di Facebook itu ada marketplace namanya, dan kita itu bisa posting di setiap provinsi Bapak Ibu. Bisa posting di setiap provinsi. Ya udah posting aja. Dan kebetulan selama ini kita masih posting di Medan dan alhamdulillah juga dialirkan Allah rezeki yang dari arah yang tiada disangka-sangka kadang. Kadang berharap dari Facebook, dapatnya dari Instagram. Kadang berharap dari Instagram, dapatnya dari Facebook. Kadang entah dari mana-mana, dari kawan ke kawan dan lain sebagainya. Nah, itulah rezeki yang didapatkan dari arah tiada disangka. Bagaimana agar itu mengalir deras? Iman tadi harus kuat. Ya, ketakwaan harus ditingkatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan sebagai penutup. Saya akan menyampaikan sebuah ayat yang artinya begini Bapak Ibu. Kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, kata Allah, beriman dan bertakwa, maka Allah akan datangkan keberkahan, barakati minas samai wal ard. Jadi kalau sekiranya suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan datangkan keberkahan dari langit. Misalnya hujan-hujan yang turun itu membawa berkah, tidak banjir, malah menyuburkan tanah. Dan dari bumi, emas, tambang keluar semuanya. Tidak kemudian mengeluarkan lava, tidak mengeluarkan bencana, gunung berapi malah menyuburkan sekitarnya, bukan meletus. Ini, jadi itu syaratnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita cek sedikit ya, negeri kita mungkin belum memenuhi syarat sehingga bencana terus terjadi. Jadi syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Maka tunggulah keberkahan yang akan datang kepada kita. Keberkahan itu maknanya bertambah Bapak Ibu. Dan cukup. Cukup dan bertambah. Ini yang kita harapkan. Dan hendaknya segala aktivitas kita ini mengharapkan keberkahan. Berjualan mendapatkan keberkahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran untuk diri saya, meningkatkan kualitas diri saya, dan menjadi sesuatu yang berharga, bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang berhadir di sore yang berbahagia ini. Saya diberikan waktu setengah jam dan alhamdulillah belum lewat setengah jam, kira-kira 30 detik lagi. Saya kembalikan kepada Bapak Rahmat Zunaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.